Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Taib, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tadhkirah fi Ulumil Hadis karya Badruddin Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullahu taala. Saya ingat Badruddin Ibnu Jamaah, ya. Taib, labas. Nah, karya Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita sudah masuk dalam pembahasan as-sahih. Ya, dalam pembahasan as-sahih di mana beliau rahimahullah mengatakan fas-sahihu ma salama min at-ta'ni fi isnadihi wa matnih, bahwa hadis sahih adalah apa? Hadis yang selamat dari at-ta'n dan kritikan pada sanad dan matanya. Sudah kita jelaskan apa yang diinginkan atau kandungan yang terdapat dalam definisi Ibnu Mulaqqin rahimahullah, baik dari sisi poin-poin yang tercakup di dalamnya atau kritikan yang bisa masuk pada definisi ini. Dan sudah kita sebutkan bahwa definisi hadis as-sahih adalah mattasala isnaduhu binaqli adlin tamil dhabat, ya, anil adli tamil dhabat ila muntahahu min ghairi syudzudin wala mu'allal. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, ya, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dhabit, ya, lagi sempurna dhabitnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi sempurna dhabitnya, min ghairi syudzud, dan tidak boleh syadz, serta wala muallal, tidak boleh memiliki illah yang qadihah. Sudah kita terangkan poin-poin di dalamnya, dan terakhir kita sudah selesai dalam pembahasan al-adalah. Selanjutnya adalah al-dhabt, bahwa dipersyaratkan pada perawi sahih itu harus tamamud dhabt, sempurna dhabatnya. Sebelumnya, apa itu al-dhabt? Al-dhabt, kata Ali bin al-Madini rahimahullahu taala, al-dhabtu dhabtan. Ya, al-dhabt itu ada dua jenis dhabt. Ada dhabtul kitab, dhabtus sadar, dan ada dhabtul kitab. Ada dhabtus sadar, ada hafalan, ada dhabt, ya, yang terdapat di dalam dada, yakni hafalan, dan ada dhabtul kitab. Ada dhabt tapi sifatnya di kitab, hafalannya tidak kuat, hafalannya kurang kuat, namun buku catatan hadisnya bagus, terpelihara, ya, kemudian terjaga dengan baik, sehingga hadis-hadis di dalamnya itu betul-betul terjaga tanpa ada kemungkinan dirusak, ya, baik kesengajaan dari orang luar ataukah karena faktor-faktor ketidaksengajaan. Ya, ini dua jenis dhabt, dhabtus sadar dan dhabtul kitab. Apa itu dhabtus sadar? Dhabtus sadar adalah ayyasbuta ma sami'ahu, ya, ayyasbuta ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata sya, bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata sya. Dhabtus sadar adalah ayyasbuta ma sami'ahu, dia menghafal dengan baik, dia menghafal dengan baik hadis-hadis yang pernah dia dengar. Nah, bagaimana ukurannya? Dianggap subut hafalannya, dianggap seorang itu punya dhabt bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata sya. Ya, dalam patokannya adalah dia mampu menceritakan atau membawakan hadis tersebut yang dia hafal kapan dia mau, tanpa perlu mengecek, tanpa perlu merojaah, tanpa ada apa-apa. Pokoknya kapan disuruh dia menyampaikan hadis tersebut, dia langsung sampaikan saat itu juga. Ini namanya dhabtu as-sadar. Namanya apa? Dhabtu as-sadar. Jadi dhabtu as-sadar sifatnya kekuatan hafalan. Di mana patokannya seorang dikatakan kuat hafalannya tentunya kalau apa yang dihafal sesuai dengan yang dia dengar, dan dia bisa keluarkan, dia bisa sampaikan kapan saja, kapan dan dimanapun dibutuhkan. Kemudian yang kedua, dhabtu al-kitab. Jadi orang ada dhabtul kitab. Dhabtul kitab adalah siyanatuhu ladaihi mundu sami'ahu, ya, wa sahhahahu ila ayyu'addiya minhu.
siyanatuhu ladaihi mundu sami'ahu wa sahhahu ila an yu'addiya minhu. Dhabtul kitab adalah seorang menjaga kitabnya. Jadi bentuknya itu misalnya ketika dia datang kepada seorang guru untuk meriwayatkan hadis-hadis gurunya, maka gurunya biasanya mengimla. Kadang mengimla atau mungkin sekedar tahdis, di mana si murid ini sudah punya nuskhonya, sudah punya manuskrip dari buku itu sebelumnya. Kalau dia belum punya, dia harus salin dulu. Ya, dia harus salin dulu. Semisal Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sebelum beliau datang kepada Imam Malik, beliau sudah punya nuskhonya Muwatta Imam Malik. Beliau salin sendiri dari bukunya orang, beliau pinjam, kemudian beliau salin. Ya, beliau salin. Sampai ke depannya Imam Malik rahimahullah, tinggal beliau baca. Nah, ini salah satu bentuk periwayatan, nanti kita akan terangkan insyaallah taala. Ataukah misalnya kalau itu belum ada nuskhoh sebelumnya, baru pertama kali gurunya mengimla hadis, maka ya tentunya baru dia tulis, karena belum pernah ada manuskripnya sebelumnya. Gurunya belum pernah menyampaikan hadis-hadis tersebut. Ini baru pertama kalinya, sehingga dia harus mengimla. Nah, sejak dia mengimla pertama kali dari gurunya, atau kalau dia sudah punya manuskrip hadis-hadis gurunya, dia bacakan kepada gurunya, dan gurunya mengatakan, iya, semua yang terdapat dalam buku itu semua riwayat saya, betul, semua seperti itu. Maka sejak saat itu, siyanatuhu ladaihi, dia menjaga buku itu di sisinya, mundu sami'ahu, sejak dia mendengar hadis tersebut, sejak dia mengimla hadis-hadis di dalamnya, atau sejak dia memperdengarkan manuskrip hadis-hadis gurunya kepada gurunya, dan gurunya mengatakan, iya, semuanya itu hadis-hadis saya. Sejak saat itu dia jaga baik-baik bukunya. Ya, dia jaga baik-baik bukunya. Ya. Jelas sampai sini. Bagaimana dia jaga dari hal apa? Ya macam-macam. Apakah dari perbuatan kesengajaan, misalnya dipinjamkan ke temannya tidak becus, ya, menjaga bukunya, ditaruh berserakan kemana-mana, ya, atau dia tidak, ketika dia membaca masalan, kemudian setelah, kalau dia beristirahat atau pengen beranjak ke kegiatan lain, dia biarkan bukunya dalam keadaan terbuka, enggak ditutup. Ini termasuk bentuk tidak menjaga kitab. Jadi kalau sudah dibaca, ditutup. Nah, ataukah dia pinjamkan kepada orang yang berpotensi merusak buku hadisnya, dari kalangan orang-orang yang bermasalah. Kenapa? Karena dia karena hafalan dia standar, dia tidak menghafal semua isi buku. Jadi betul-betul dia berpatokan sama buku hafalannya. Maka kalau ada orang memasukkan satu hadis di dalamnya, atau menambahkan satu titik di dalam huruf ro menjadi zai, sin menjadi shin misalnya ya, atau huruf-huruf yang semisalnya, yang bisa terjadi perubahan dengan sekedar nakat titik dan semacamnya, ya, maka dia tidak akan bisa membedakan ini tambahan dari orang ini. Kenapa? Karena dia tidak menghafal. Maka dia harus menjaga bukunya dari adanya tambahan-tambahan dari luar, baik disengaja maupun tidak disengaja. Itu makna siyanatuhu ladaihi. Dia jaga betul-betul kitabnya mundu sami'ahu, sejak dia pertama kali mendengar. Kemudian wa ayyuaddiyahu wa sahhahu ila ayyuaddiya minhu. Kemudian kewajiban yang kedua adalah setelah dia mendengarkan, dia harus mentashih buku tersebut. Ya, dia harus mentashih riwayatnya. Misalnya kalau dia prosesnya imla, setelah dia selesai imla hadis-hadis gurunya mengatakan, ini semua sudah hadis saya, sudah saya imla. Sudah dia salin sampai selesai, diikuti majelis imla dari awal sampai akhir, beberapa hari masalan, selesai semua hadisnya diimla. Setelah itu dia jaga. Misalnya, apakah cukup sampai di situ? Kita katakan tidak. Itu hadis yang kamu tulis tadi harus kamu muqabalah. Harus kamu muqabalah, namanya tashih. Kamu minta kamu harus cek ulang kebenaran hadis-hadis tersebut. Jangan sampai kamu di tengah-tengah imla ada salah dengar atau ada salah tulis dan semacamnya. Maka harus ditashih. Bagaimana caranya ditashih? Kalau gurunya bermurah hati, dia katakan, ya Syekh, ini guru hadis-hadis yang saya imla, tolong dicek lagi semuanya benar atau tidak. Ya, kalau gurunya murah hati, dia akan cek semuanya. Atau masalan diadakan majelis yang baru oleh gurunya untuk mengecek ulang, jangan sampai ada yang salah hafal. Jadi bukan lagi majelis imla, tapi sifatnya untuk tashih, majelis tashih. Dibacakan, ya, semua yang salah diperbaiki, ini yang benar. Kalau ada yang
beda dengan ini diperbaiki. Itu namanya mentasih. Mentasih. Atau misalnya gurunya mengatakan ini nuskho saya, ya, nuskho saya. Kalau misalnya muridnya cuma sedikit, ya gampang. Nih, kalian bergantian, ini nuskho hadis saya. Nih, benarkan, cek ulang catatan kalian. Kalau ada yang salah berbeda dengan buku saya ini, buku kamu yang salah, benarkan sesuai dengan ini. Ya kan? Itu namanya proses tasih, muqabalah. Muqabalah an-nusakh. Jadi manuskrip tulisan dia itu dibandingkan dengan gurunya. Nah, ataukah kalau misalnya tidak ada lagi manuskrip gurunya atau gurunya sudah meninggal dan dia belum mentasih, maka dia datangi murid-murid senior gurunya. Yang mana murid senior gurunya ini telah muqabalah nuskhonya dengan nuskho gurunya. Karena setiap guru pasti punya murid-murid dekat yang tahu hadis-hadis gurunya, maka dia datangi itu murid-murid senior gurunya. Tolong dicek ini, atau muqabalah dengan nuskhonya ini dia. Ini namanya apa namanya? Sahahahu, dia mentasih nuskhonya ila ayyuaddiya minhu, sampai jadi dia jaga dan dia muqabalah nuskhonya sampai satu saat dia menyampaikan hadis dari buku tersebut. Ya. Jelas sampai sini? Kapan dia tidak menjaga dengan baik atau dijaga dengan baik tapi tidak mentasih kembali apa yang dia tulis, maka ini tidak syah, apa dikatakan tidak sahih kitabnya. Tidak sahih apanya? Kitabnya. Taib. Ini dua dhabt. Ada ulama yang apa namanya? Punya dhabtul as-sadar tapi tidak punya dhabtul kitab. Ada juga ulama yang punya dhabtul kitab tapi tidak punya dhabtu as-sadar, dan juga ada ulama yang menghimpun keduanya. Ya, misalnya yang hanya memiliki dhabtul sadar tapi tidak memiliki dhabtul kitab, seperti misalnya Amir Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil. Disebutkan bahwa beliau rahimahullah tidak pernah menulis, menghafal saja. Demikian pula Waqi' ibn al-Jarrah. Ya, Waqi' ibn al-Jarrah dikatakan ma katabtus sauda 'alal bayda. Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Di atas putih. Dan ada sejumlah ulama lain yang dikatakan hanya mengandalkan dhabtu as-sadarnya, tidak pernah menulis. Ya. Kemudian mirip dengan kisah ini, ya, ini gambaran bagaimana dhabtus sadar, ya, walaupun pada hakikatnya Al-Bukhari rahimahullah beliau menggabungkan keduanya. Ada kisah menarik dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau bersama dua temannya, beliau bertiga, datang ke guru. Diimla, ya, mengimla mengambil riwayat dari seorang guru. Ya. Hari pertama, ya, mereka berdua ini teman-temannya rajin mencatat, setengah mati mencatat. Al-Bukhari enggak mencatat. Ya, tidak mencatat. Maka setelah pulang ditanya kenapa enggak menghafal? Ya. Kenapa tidak menulis? Maka Al-Bukhari cuekin. Ya. Atau mengatakan intinya tidak masalah gitu. Kemudian hari yang kedua gitu lagi, dari pagi sampai sore imla, ya, mencatat, dan Al-Bukhari tidak mencatat. Hari ketiga demikian juga. Sampai pada saya lupa hari ketiga atau pekan ketiga, ya. Saya lupa kisahnya. Yang jelas sampai 3 kali begitu ditanya. Kalau nggak salah 3 pekan sih, kalau nggak salah, ya. Pekan pertama, pekan kedua, pas pekan ketiga, gitu. Nah, setelah itu sampai akhirnya Al-Bukhari kesel juga ditanya-tanya. Ya, dia bilang, sini, berapa jumlah hadis yang kalian tulis selama ini? Maka kami kumpulkan riwayat kami selama 3 hari atau 3 pekan, saya lupa sekarang. Ya, sekitar berapa 1.500 hadis yang ditulis. 1.500 jalan, maksudnya, jalan-jalan riwayat. Ya. Maka Al-Bukhari rahimahullahu taala menyuruh membacakan mereka ini, baca riwayatnya. Dibacakan satu persatu, dan Al-Bukhari rahimahullah mentasih kalau ada yang keliru, ini salah, yang benarnya ini. Itu semua dari hafalannya Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau tidak pernah menulis dalam beberapa hari itu ketika berguru. Beliau hafalkan semuanya langsung. Nah, ini contoh dhabtu as-sadar saja. Nah, ada juga sebagian ulama yang hanya dhabtul kitab. Jadi hafalannya tidak kuat tapi bukunya bagus. Nah, yang seperti ini kapan dia meriwayatkan dari hafalannya dhaif hadisnya, tapi kalau dia meriwayatkan pakai bukunya, dia membaca dari bukunya, maka ini sikoh, dikatakan sikoh, hadisnya sahih. Tapi kalau pakai hafalannya, hadisnya dhaif. Ini ada juga beberapa ulama yang seperti ini, tidak banyak. Kemudian yang ketiga yang menggabungkan keduanya, yakni yang menggabungkan antara dhabtul kitab dan dhabtu as-sadar. Nah, inilah semacam para ulama yang menulis,
ya hadis-hadis mereka, Ibnu Juraij, ya Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Ahmad, ya kemudian Imam Ad-Darimi, Bukhari, Muslim dan seterusnya dari ashab kutubus sittah, ya. 6. Ini semua menggabungkan antara dhabtul kitab, dhabtus sadar dan dhabtul kitab. Ya, dan Imam Ahmad rahimahullahu taala dikatakan oleh sebagian qarinnya, sebagian kawan beliau kalau nggak salah oleh Yahya bin Ma'in, beliau mengatakan, Ibnu Ma'in mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kami yang lebih hafal dibandingkan Imam Ahmad, lebih kuat hafalannya dibandingkan Ahmad. Tapi bersamaan dengan itu, saya tidak pernah dia menyampaikan riwayat kepada murid-muridnya kecuali dengan membaca buku. Lihat, ya ini dia hafal semua isi kitabnya. Namun lebih ahwat, lebih berjaga-jaga, lebih berhati-hati seorang tetap membaca hadis dari buku ketika mengimla, dan juga itu lebih menjauhkan dari riya. Lebih menjauhkan dari ar-riya. 6. Karena kalau seorang menyampaikan sesuatu dari hafalannya, terkadang setan bisa mempermainkan dirinya. Nah, tapi kalau dia membaca, walaupun dia hafal, dia tahu isinya, dia paham, dia hafal betul isinya. Kalau ada yang tambahkan hadis di dalamnya, dia bisa tahu ini bukan hadis saya, ini ditambahkan ini dalam buku saya ini. Ya, dia tahu semuanya letak-letaknya, maka namun dia tetap menceritakan atau meriwayatkan hadis atau membacakan hadis kepada muridnya melalui dengan membaca kitab. Baik. Nah, yang tidak memiliki dua-duanya inilah rawi yang dhaif. Tidak memiliki dhabtul kitab, lemah dhabtul kitab, dhabtus sadarnya, demikian pula dhabtul kitabnya tidak punya. Ya, dhabtul kitab tidak punya. Jelas sampai sini? Ya, yang disebutkan contoh misalnya dhabtu yang hanya memiliki dhabtus sadar, dhabtul kitab tapi tidak memiliki dhabtus sadar. Ini pada sebagian keadaan ya, tidak secara mutlak, seperti Ma'mar bin Rashid rahimahullahu taala. Ma'mar bin Rashid rahimahullahu taala kalau yang meriwayatkan dari beliau orang Basrah, maka ini dilemahkan hadisnya. Kalau yang meriwayatkan dari beliau orang Basrah, maka dilemahkan hadisnya. Ya, mengapa? Karena Ma'mar bin Rashid rahimahullah asalnya beliau orang Basrah memang. Asalnya beliau orang Basrah, namun kemudian beliau ke Yaman, berguru ke Yaman, ya. Beliau berangkat ke Yaman dan di sana menjadi alim besar. Ya, menjadi alim besar. Di antara murid beliau yang tentunya yang paling terkenal adalah Abdul Razzaq rahimahullahu taala, Abdul Razzaq ibn Hammam As-Sunani. Nah, sampai di Yaman beliau dinikahkan oleh penduduk Yaman. Di situ kemudian dia tinggal di Yaman. Nah, suatu ketika Ma'mar bin Rashid rahimahullahu taala beliau datang ke Basrah. Beliau datang ke Basrah dalam keadaan tidak membawa buku-bukunya. Buku-bukunya di Yaman semua di rumahnya. Beliau datang ke Basrah, pulang kampung atau yang semacamnya. Nah, di sana beliau menceritakan riwayat-riwayat. Nah, kata para ulama, riwayat-riwayat yang Ma'mar bin Rashid ceritakan ketika beliau di Basrah ini ada iskal, ya. Ada masalah. Kenapa? Karena di situ beliau bertumpu pada hafalannya. Beliau bertumpu pada hafalannya padahal ya ada ada hafalan beliau kurang kuat ketika itu. Ya. Hafalan beliau kurang kuat ketika itu. Karena itulah riwayat Ahlul Basrah an Ma'mar ini fihi kalam. Ada kritikan padanya. Jelas ya? Taib. Ini maka yang terbaik adalah seorang menghimpun dua-duanya, dan ini juga merupakan metode menuntut ilmu dari dulu sampai sekarang. Seorang yang ingin menuntut ilmu dalam bidang apapun, dalam ilmu hadis, mustalah, fikih, bahasa Arab, nahwu, akidah, fikih, tidak boleh lepas dari dua jenis dhabt ini. Imma dia dhabtus sadar atau imma dhabtul kitab. Bagi yang merasa hafalannya pas-pasan, ya perbaiki catatannya. Jangan sudah hafalannya pas-pasan, ya acak-acakan catatannya. Ya, catat di kertas, dilipat, setelah itu nggak tahu kemana, ya, atau disimpan, ditulis di buku, tapi bukunya kemudian sembarang diletakkan, tidak disimpan dengan baik. Nah, maka yang terbaik adalah menghimpun antara dhabtus sadar dengan dhabtul kitab. Kalaupun dia tidak punya dhabtus sadar, setidaknya dia punya dhabtul kitab. Dan siapa yang tidak punya dua-duanya, maka dia tidak akan mendapatkan tidak memiliki ilmu. Ya, atau minim mendapatkan manfaat dari ilmunya. Ya, karena al-ilmu ma hufidh, kata para ulama. Yang namanya ilmu adalah apa yang dihafal, bukan apa yang yang nanti ditahu kalau dibaca. Ya. Karena itu asal ilmu. Asal ilmu adalah apa yang terhafalkan. La ilma illa bil hifdzi, wa la hifdza illa bil itqan, wa la itqana illa bil murajaah. Tidak ada ilmu tanpa hafalan, dan tidak ada hafalan tanpa kemutkinan, dan tidak ada itqan, tidak bisa mutkin kalau tidak disertai dengan murajaah, mengulang-ulangi
hafalan. Taib. Sudah ya, jadi ini dhabtus sadr dan dhabtul kitab. Nah, gabungan antara adalah, kita kembali tadi ke syarat hadis sahih, diriwayatkan oleh rawi yang memiliki adalah. Adalah kemarin sudah berlalu, muslim, baligh, aqil, ghairu fasik dan ghairu makhrumil muru'ah. Ya. Gabungan antara rawi yang adil dengan rawi yang tamud dhabt, yang sempurna dhabatnya, itulah yang dibahasakan oleh para ulama jarh wa ta'dil dengan nama thiqah. Dengan nama apa? Thiqah. Jadi kalau seorang rawi dikatakan dalam statusnya fulanun thiqah, maka maknanya adalah dia memiliki adalah, dia adalah rawi yang adil dan memiliki dhabt yang tam, dhabt yang sempurna. Taib. Nah, sekarang kita sudah paham apa itu dhabt yang tam, tamamud dhabt, dan kita sudah tahu apa itu dhabt, dhabtul kitab dan dhabtus sadr. Nah, sekarang persyaratan hadis sahih harus tamamud dhabt, harus sempurna dhabatnya. Bukan sekedar punya dhabt, tapi dhabatnya harus sempurna. Nah, kadar kesempurnaan dhabt itu adalah ketika hadis-hadis yang dia benar padanya itu jauh lebih banyak dibandingkan hadis-hadis yang dia salah di dalamnya. Misalnya, dia punya 1000 riwayat. Dia punya 1000 riwayat. Dari 1000 ini dia salah 50, masalan. Dari 1000 dia salah 50. Maka yang seperti ini terhitung sedikit. Ya, atau 1000 dia salah 10 atau 20. Maka yang seperti ini dianggap sedikit. Ya, ini masuk dalam kategori tamud dhabt. Ya, sempurna apa? Sempurna hafalannya. Jadi bukan makna sempurna tidak pernah salahnya, tidak ada riwayatnya yang salah. Itu mustahil. Sesiko apapun seorang imam, dia punya hadis-hadis yang dia salah di dalamnya. Syu'bah ibnul Hajjaj, ya, seorang imam sekaliber beliau punya hadis-hadis yang beliau keliru di dalamnya. Bahkan Syu'bah ibnul Hajjaj ma'ruf dengan apa? Asyak fir riwayah. Beliau ma'ruf. Ya, kalau ada dalam riwayat ada bentuk syak di dalamnya, kemudian ada Syu'bah bin Hajjaj. Nah, bukan kepastian ya, cuman kemungkinan beliau yang ragu-ragu di situ. Beliau masyhur dalam riwayat, kadang syak dalam riwayat. Padahal beliau imam hafid. Ya, imam hafid. Imam Malik rahimahullah punya hadis-hadis gharib, Gharaibul Malik. Jadi tidak ada satupun rawi yang thiqah sekalipun kecuali dia pasti punya salah. Maka makna tamamud dhabt, sempurna dhabatnya bukan tidak pernah salah, namun persentase kesalahan hadisnya itu sedikit sekali. Bukan yang penting lebih sedikit, tapi harus sedikit sekali dibandingkan hadis-hadis yang dia benar. Iya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Nah, inilah para ulama yang kerja di sini. Ini teknisnya para ulama terdahulu sudah mencukupi kita. Kita tidak mungkin lagi melakukan itu sekarang. Bagaimana caranya mengukur seorang rawi itu dhabatnya tam atau tidak tam? Nah, ini orang-orang belakangan sudah tidak bisa melakukannya. Yang mengukur itu adalah para ulama terdahulu. Kita sekarang tinggal menikmati hasil melalui buku-buku jarh wa ta'dil. Sudah ada statusnya, thiqah, saduq, hasan, dhaif dan semacamnya. Itu sudah hasil pemeriksaan mereka terhadap dhabt para perawi. Adapun kita sekarang, ya, kalaupun nanti insya Allah di buku-buku yang lebih buku-buku berikutnya kita akan terangkan bagaimana para ulama melakukan sabrur riwayat namanya, mengecek riwayat-riwayat seorang perawi untuk menentukan dia ini dhabatnya tam atau tidak tam atau khafif. Taib. Adapun untuk sementara ini, ya, kita katakan bahwa untuk orang-orang mutaqaddimin amalan ini sudah tidak memungkinkan dilakukan, untuk sabrur riwayat sudah tidak memungkinkan. Kita tinggal mencukupkan dengan hasil amalan para ulama mutaqaddimin berkenaan dengan apa? Dhabt para perawi dalam buku-buku jarh wa ta'dil. Sudah dibukukan semuanya. Sudah dibukukan semua rawi-rawi tersebut beserta dengan statusnya apa. Ya, kita tinggal merujuk ke situ. Taib. Ini selesai pembahasan atau definisi hadis as-sahih. Nah, hadis sahih terbagi menjadi dua. Berikutnya, pembahasan berikutnya, hadis sahih terbagi menjadi dua. Ada hadis sahih li dzatihi dan ada hadis sahih li ghairihi. Ada hadis sahih li dzatihi dan ada hadis sahih li ghairihi. Definisi yang kita sebutkan tadi, yang disebutkan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, itu adalah hadis sahih li dzatihi. Hadis sahih li dzatihi, yakni dia secara tersendiri dia sahih. Sahih li dzatihi, dia sahih pada dirinya sendiri. Jenis sahih yang kedua, sahih li ghairihi. Dia sahih tapi bukan pada dirinya, melainkan karena adanya dukungan dari jalan yang lain. Adanya dukungan dari jalan yang lain. Apa itu hadis sahih li ghairihi? Sahih li ghairihi adalah hadis hasan li dzatihi yang datang dari jalan yang lain. Hasan ketemu Hasan, ya, hadis Hasan, ini bisa naik ke derajat
sahih, dikatakan sahih li ghairihi. Karena itulah untuk memahami apa itu sahih li ghairihi butuh dibahas dulu apa itu hasan li dzatihi. Karena sahih li ghairihi adalah kumpulan hadis hasan li dzatihi. Taib. Kata Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala, wa minhu, hu di sini kembali kepada as-sahih. Yang termasuk dalam kategori hadis sahih adalah al-muttafaq alaih. Ini istilah. Al-muttafaq alaihi yani mattafaqa fi riwayatihi al-Bukhari wa Muslim. Al-muttafaq alaihi maknanya adalah hadis yang Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala bersepakat meriwayatkannya. Baik dengan lafaz yang sama maupun dengan maknanya, dengan lafaz yang berbeda tapi semakna. Jadi tidak mesti harus sama persis lafaznya. Bukhari Muslim baru dikatakan muttafaqun alaih. La. Ya. Bisa sama persis lafaznya atau lafaznya berbeda tapi maknanya sama. Sama. Kata beliau, wa minhu al-muttafaqu alaihi wa huwa ma auda'ahu syaikhani fi sahihaihima. Apa itu muttafaqun alaih? Yaitu hadis yang diletakkan oleh asy-syaikhan yakni Al-Bukhari dan Muslim fi sahihaihima, dalam sahih keduanya. Ini pembatasan. Jadi hadis muttafaqun alaih bukan definisinya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim saja, bukan. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Kenapa? Karena Bukhari Muslim punya karya tulis yang lain. Al-Bukhari beliau punya kitab apa? Al-Adabul Mufrad. Beliau punya kitab Tarikh Al-Kabir, ya, As-Saghir, Al-Awsat. Beliau punya ajza, juz' Raf'ul Yadain, juz' tentang Raf'ul Yadain, juz' Al-Qira'ah khalfal imam. Kemudian juz' Khalqi Af'alil Ibad. Beliau punya banyak karya tulis yang lain. Muslim juga demikian. Beliau punya Muqaddimah Sahih Muslim. Muqaddimah Sahih Muslim itu bukan bagian dari Sahih Muslim. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim, tidak boleh kita katakan rawahu Muslim. Tidak bisa diitlakkan seperti itu. Harus diberikan batasan. Rawahu Muslim fi muqaddimati sahih atau rawahu Muslim fil muqaddimah. Sudah dipaham apa itu muqaddimah? Jelas ya? Karena ketika diitlakkan rawahul Bukhari wa Muslim, maka maksudnya Bukhari dalam sahih, Muslim dalam sahih. Ini kaidah dalam mentakhrij riwayat. Kapan Bukhari meriwayatkan hadis di luar sahih Bukhari atau Muslim meriwayatkan hadis di luar sahih Muslim, maka harus disebutkan. Misalnya rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Ya, tidak boleh misalnya hadisnya riwayat Bukhari dalam Adabil Mufrad, tapi ketika seorang mentakhrij dia mengatakan rawahul Bukhari, titik sampai situ. Itu terlarang. Ya, itu kesalahan dalam metode takhrij. Jelas sampai sini? Kenapa? Karena ketika diitlakkan tanpa disebutkan di kitab mana, maka yang dimaksudkan dengan Bukhari adalah dalam sahihnya, Muslim dalam sahihnya. Maka misalnya diriwayatkan hadis tersebut oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim, tidak boleh seorang mengatakan rawahu Muslim, titik, nggak boleh. Harus rawahu Muslimun fi al-Muqaddimah. Dalam al-Muqaddimah. Karena Muqaddimah Sahih Muslim itu bukan bahagian dari Sahih Muslim. Walaupun dicetak bersamaan, tapi asalnya itu berbeda. Imam Muslim tidak memenuhi syaratnya di situ. Ya, tidak memenuhi syarat sihah di Muqaddimah Sahih Muslim. Taib. Jadi kesimpulannya muttafaqun alaihi adalah ma audahu syaikhani fi sahihaihima. Harus pada sahih keduanya. Imam Muslim punya kitab At-Tamyiz juga. Ya. Nah, jadi harus di dalam muqaddimah dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dan ini hadis al-muttafaq alaihi ini adalah asahhu hadisin, ya, atau asahhul ahadits. Hadis yang paling sahih dari sudut pandang periwayatnya. Ya, dari sudut pandang periwayat hadisnya. 6. Hadis yang paling sahih dari sudut pandang periwayatnya adalah hadis yang sepakat meriwayatkannya Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ini tingkatan sahih yang paling tinggi. Ya. Di mana hadis riwayat Bukhari dan Muslim kapan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, walaupun dia khabar ahad, bukan khabar mutawatir. Kalau khabar mutawatir jelas yufidul ilm, melahirkan keyakinan kalau mutawatir. Tapi kalau khabar ahad itu yufidul dhon. Namun kalau khabar ahadnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maka dia yufidul ilm, naik tingkatannya dari yufidul dhon menjadi yufidul ilm sebagaimana mutawatir.
karena keunggulan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam masalah ini. Taib, walaupun yufidul ilmiah ilmu nadhari, berbeda dengan mutawatir yang ilmu daruri. Itu pembahasannya di tempat yang lain. Taib. Ini tingkatan yang paling tinggi, marwahu al-Bukhari wa Muslim. Kenapa dua kitab ini diunggulkan? Ya, karena para ulama mengunggulkannya. Para ulama apa? Mengunggulkannya. Di mana kitab ini kata para ulama qad jawaza al-qantarah atau al-qintarah. Kedua kitab ini sudah melewati jembatan, sudah melewati pos pemeriksaan dan semuanya aman. Yani kitab ini Bukhari dan Muslim telah dipegang, dibaca, diteliti oleh semua ulama setelah Bukhari dan Muslim, dari kalangan muhaddisin, dari kalangan fuqaha, dari kalangan usuliyin, dari kalangan mufassirin. Ini ada di tangan semua ulama di berbagai disiplin ilmu dan tidak ada yang mempermasalahkannya. Ya. Maka ini hadis yang paling sahih. Talaqqathul ummah, talaqqathumal ummah bil qabul. Umat sudah sepakat untuk menerima semua isi Bukhari dan Muslim. Karena itulah dia di derajat yang tertinggi. Ya, yang membuat demikian tentunya karena kehandalan, kemahiran kedua imam ini. Ya, di mana Muslim rahimahullah murid dari Al-Bukhari dan beliau mengambil ilmu yang banyak dalam hadis dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jelas sampai sini ya? Ya, di mana keduanya mereka mempersyaratkan untuk tidak memasukkan dalam buku keduanya kecuali hadis sahih tok. Ya. Kalau sekedar persyaratan seperti ini sih bukan hal yang istimewa. Maksud saya banyak ulama juga atau ada beberapa ulama lain yang juga mempersyaratkan itu. Oh, pokoknya saya mau memasukkan hadis-hadis sahih saja dalam buku saya. Banyak yang mengklaim persyaratan seperti itu. Tapi dari semuanya yang betul-betul memenuhi klaimnya hanyalah Bukhari dan Muslim. Ibnu Hibban punya kitab Sahih Ibnu Hibban. Ya, At-Taqasim wal Anwa. Ibnu Khuzaimah punya kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Jelas sampai sini. Bahkan Al-Mustadrak Al-Hakim diklaim oleh Imam Al-Hakim bahwa ini semuanya hadis-hadis sahih di dalamnya. Namun apa? Kitab-kitab yang memberikan apa namanya judul kitabnya dengan nama As-Sahih, ya. Karena kenapa? Karena penulisnya multazim, yakni dia sangat komitmen dan hanya dia mengatakan saya komitmen untuk hanya menyebutkan hadis sahih. Ternyata setelah melewati tangan-tangan para ulama di berbagai disiplin ilmu dan di berbagai masa, di berbagai negara, ternyata ya banyak kritikan padanya. Yang lolos dari kritikan hanyalah Bukhari dan Muslim. Jadi apa yang mereka persyaratkan betul-betul mereka wujudkan dan memang terbukti secara kenyataan dalam Bukhari Muslim. Kalau sekedar kitab sahih, banyak yang mengarang kitab sahih yang lain yang mengatakan bahwa hanya hadis sahih yang saya masukkan, tapi kenyataannya tidak demikian. Tapi inilah keunggulan Al-Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, pertanyaan selanjutnya, semua ulama sepakat bahwa Bukhari dan Muslim ini apa? Ashahul kutubil musannafah. Bukhari dan Muslim ini adalah dua kitab sahih yang paling sahih yang pernah ditulis. Kitab hadis. Namun mana dari dua kitab ini yang paling sahih? Ya, mana dari dua kitab ini yang paling sahih? Kita katakan bahwasanya Al-Bukhari itu lebih sahih dibandingkan Muslim. Al-Bukhari lebih sahih dibandingkan Muslim. Ya, sementara Muslim lebih bagus tertibnya, susunannya dibandingkan apa? Dibandingkan Al-Bukhari. Lebih bagus tertibnya, susunannya dibandingkan Al-Bukhari. Karena Muslim rahimahullahu taala itu tidak melakukan takror, pengulangan riwayat kecuali jarang dan semuanya dikumpulkan dalam satu tempat. Semua jalan-jalan hadisnya, mutabaahnya, syawahidnya dikumpulkan dalam satu tempat, dalam satu bab. Berbeda dengan Bukhari rahimahullah, kadang beliau mengulang hadis yang sama di beberapa tempat. Ya, jadi tidak ngumpul di satu tempat. Kalau Muslim, semua hadis satu hadis asal, kemudian semua apa mutabah dan syawahidnya kumpul di satu tempat. Jadi orang yang mau menghafal hadis beserta sanad itu paling mudah kalau menghafal Sahih Muslim dibandingkan Sahih Bukhari. Karena ngumpul semua sanadnya di situ, tinggal dihafal. Kalaupun ada pengulangan nanti, ya itu hal yang jarang, ya karena sudah ngumpul semua di situ. Taib. Ini ya. Jadi Muslim lebih bagus tertibnya, ya sinaahnya, yakni apa ya gaya menulisnya lebih bagus dibandingkan Al-Bukhari. Nah, tapi dari sisi kesahihan Al-Bukhari lebih sahih dibandingkan Muslim dan ini adalah qaul jumhur al-ulama. Qaul jumhur al-ulama bahwasanya Sahih Bukhari itu asah min Sahih Muslim.
Mengapa mereka mengunggulkan Sahih Bukhari dibandingkan Sahih Muslim? Ada 3 alasan. Ya. Yang pertama, syarat dalam Sahih Bukhari lebih kuat. Ya, sanad dalam Sahih Bukhari lebih kuat ittisalnya, lebih kuat ketersambungannya dibandingkan Sahih Muslim. Sanad dalam Sahih Muslim. Ya. Dan ini insyaallah taala kita akan jelaskan nanti dalam pembahasan yang berkenaan dengannya, apakah di pembahasan an-anah atau yang lain. Ya. Akan disebutkan nanti dalam pembahasan an-anah insyaallah taala. Ya, bahwa syarat ittisal sebuah sanad itu bagi Al-Bukhari lebih kuat dan lebih ketat dibandingkan Muslim. Ya, di mana Muslim rahimahullah, kapan ada guru atau ada rawi dengan rawi di atasnya, ya, satu masa dia misalnya ada fulan A meriwayatkan dari B, tapi dia pakai lafaz an B misalnya. Menurut Imam Muslim, kapan A dan B ini sudah memungkinkan berjumpa, maka sudah itu bersambung sudah sanadnya. Jadi imkanul liqa, sekedar memungkinkan berjumpa baik dari sisi usia maupun dari sisi tempat tinggal, memungkinkan berjumpa, ya sudah, ini dianggap muttasil, tersambung sanadnya oleh Imam Muslim. Sementara menurut Al-Bukhari enggak, tidak cukup dengan kemungkinan saja itu tidak cukup. Harus ada pemastian subutul liqa walau marrah. Harus ada pemastian A pernah meriwayatkan dari B, pernah mendengar dari B walaupun satu kali. Harus ada itu, baru dianggap muttasil. Kalau tidak, maka menurut Al-Bukhari munqati, walaupun memungkinkan berjumpa. Baik, maka Bukhari lebih kuat ittisalnya. Sisi yang kedua, kenapa Bukhari lebih sahih dibandingkan Sahih Muslim? Karena rawi-rawi yang dikritik dalam Sahih Bukhari lebih sedikit dibandingkan apa? Sahih Muslim, sekitar setengahnya. Ya, sekitar apa? Setengahnya. Rawi-rawi yang dikritik dalam Sahih Bukhari lebih sedikit dibandingkan rawi-rawi yang dikritik pada Sahih Muslim. Ya. Itu pun rawi-rawi yang dikritik pada Sahih Bukhari itu pada tingkatan gurunya Al-Bukhari semua. Kebanyakannya pada tingkatan gurunya Al-Bukhari. Kebanyakannya pada tingkatan gurunya Al-Bukhari. Sehingga Al-Bukhari lebih diunggulkan dalam masalah ini. Oke, kalian menjarah rawi-rawi saya, tapi ini guru saya secara langsung, saya kenal baik dengan dia. Maka kebanyakannya Al-Bukhari yang lebih benar karena dia kenal betul gurunya. Sementara yang mengkritik itu mungkin tidak berjumpa dengan gurunya Al-Bukhari. Jadi kebanyakan rawi-rawi yang dikritik pada Sahih Bukhari itu dari tabaqat gurunya beliau langsung, sehingga beliau tahu betul gurunya siapa. Berbeda dengan yang mengkritiknya yang bahkan mungkin tidak berjumpa dengan gurunya. Ya. Sementara dalam Sahih Muslim, rawi yang dikritik padanya hampir 2 kali lipat atau 2 kali lipat dari Sahih Bukhari. Seingat saya dalam Sahih Muslim 160, dalam Sahih Bukhari sekitar 80 atau 70. Ya. Nah, 160 hadis rawi dalam Sahih Muslim ini kebanyakannya dalam tabaqat atas, bukan gurunya Imam Muslim sendiri. Jadi Imam Muslim sendiri tidak bertemu dengan rawi-rawi yang dikritik itu, sehingga bisa jadi kritikannya mengena. Sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, hadis yang dikritik dalam Sahih Bukhari juga lebih sedikit dibandingkan Sahih Muslim. Juga seputar itu, 70-80 dalam Sahih Bukhari, 70-80 hadis dalam Sahih Bukhari, dan 160 hadis dalam Sahih Muslim. Lebih banyak, 2 kali lipatnya. Ya. Hadis yang dikritik dalam Sahih Bukhari lebih sedikit dibandingkan Sahih Muslim. Kemudian ada yang menambahkan sisi yang keempat, yaitu bahwa Al-Bukhari guru dari Imam Muslim. Bukhari adalah guru dari Imam Muslim. Di mana kebanyakan ilmu dalam masalah ini yang dimiliki oleh Imam Muslim itu dia ambil jelas dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jelas sekali. Sampai-sampai Daraqutni rahimahullahu taala berkata, "Laulal Bukhariyu ma jaa Muslimun wala raha." Seandainya bukan karena Bukhari, Muslim tidak akan menjadi seperti yang kita kenal. Yani Muslim mencapai jenjang seperti itu karena berguru pada Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Maka yang benarnya dalam khilaf, ada khilaf memang di kalangan ulama, karena sebagian magharibah, sebagian ulama barat, ya, itu lebih mengunggulkan Sahih Muslim dibandingkan Sahih Bukhari. Tapi yang benarnya, dan ini pendapat jumhur, Bukhari lebih sahih dibandingkan Muslim. Ya. Kalau begitu urutannya, kalau kita mengurutkan hadis yang paling sahih berdasarkan periwayat, maka yang paling tinggi adalah riwayat Bukhari Muslim. Urutan nomor 2, riwayat Bukhari saja. Kalimat saja bukan berarti Bukhari toh. Bisa jadi ada Bukhari sama Abu Daud, Bukhari sama Ahmad. Tapi intinya Bukhari saja, yakni Bukhari saja tanpa Muslim. Itu maksudnya.
Tidak menafikan ada ulama lain yang meriwayatkan, tapi kan yang kita jadikan patokan Bukhari Muslim ini nih yang terbukti. Jadi saya ulangi, tingkatan yang paling tinggi Bukhari Muslim. Ma rawahul Bukhari wa Muslim al-muttafaq alaihi. Tingkatan nomor 2, ma rawahul Bukhari duna Muslim. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan tidak diriwayatkan oleh Muslim. Tingkatan nomor 3, ma rawahu Muslimun dunal Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh apa? Imam Muslim saja, mungkin bersama dengan ulama lain, dengan periwayat yang lain, Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasai, mungkin, tapi Al-Bukhari tidak meriwayatkannya. Muslim sendirian, yakni bersendirian dari Al-Bukhari. Ini 3 tingkatan. Ya, ini 3 tingkatan secara umum. Ma rawahul Bukhari wa Muslim, kemudian ma rawahul Bukhari dan ma rawahu Muslim. Ini 3 tingkatan berdasarkan periwayatan. Baru setelahnya itu dibawa tingkatan, dan di sini di bawahnya ada beberapa tingkatan lain, barulah kita berbicara mengenai riwayat di luar Bukhari Muslim. Musnad Imam Ahmad, Sunan Ad-Darimi, ya, Sunan Ad-Darimi, kemudian apa? An-Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, ya, An-Nasai, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan para ulama yang lain. Taib, ada sebenarnya maratib yang lain di sini berkenaan dengan syarat-syarat Bukhari Muslim, tapi karena nggak dibahas oleh penulis, kita juga cukupkan, tidak perlu terlalu meluas. Taib, jadi secara umum tingkatannya ada 4. Pertama Bukhari Muslim, yang kedua di bawahnya Bukhari saja, yang ketiga Muslim saja, yang keempat di luar Bukhari Muslim. Ini tingkatan keempat, ada lagi tingkatan di bawahnya, tapi sudah pernah kita bahas di Nukhbatul Fikar, ya. Silakan dirujuk pembahasannya di Nukhbatul Fikar. Taib, wallahu taala alam bisawab. Nah, ini selesai pembahasan hadis sahih dengan masail yang disebutkan di sini oleh Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullahu taala. Taib, saya kira cukup dulu. Wallahu taala alam bisawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Taib, ada soal?